Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga Sibi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mumpuni. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Lupis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupis kentul baris. Pagi ini kita ingin mendiskusikan atau ingin mendengarkan tentang Sakira Mesem. Nah, cuma kebetulan ini Mas Edi tadi kita komunikasi sedang perjalanan, nanti akan segera bergabung, Kepala Dinas Dukcapil dari Kabupaten Sampang. Kenapa kita mengundang Mas Edi ini? Karena ada yang menarik dengan aplikasi atau pendataan kependudukan yang dilakukan di Sampang, yaitu Sakira Mesem atau nama brandnya Sakira Mesem. Ini adalah merupakan kolaborasi antara dinas-dinas yang ada di Kabupaten Sampang sehingga pelayanan kependudukan itu bisa dilakukan di semua desa atau bisa dilakukan di desa. Jadi ada infrastruktur akses internet yang kemudian didukung oleh Dinas Kominfo, ada bagaimana penganggaran untuk operator desa didukung oleh Dinas Bina Pemdes, yang kemudian pemberdayaan masyarakat desa, Dinas PMD, yang kemudian desa mengalokasikan anggaran untuk operator desa. Nah kemudian dari Dukcapil, Dinas Dukcapil itu menyiapkan infrastruktur teknologinya. Jadi ini sangat luar biasa dan kemudian dalam prosesnya ada pembahasan bersama-sama dengan teman-teman di Bapeda. Ini menurut saya sesuatu yang menarik, kolaborasi semua dinas di kabupaten sehingga kemudian terbangun satu data kependudukan yang bagus, yang selalu update, yang kemudian itu pasti sangat bermanfaat untuk keperluan desa maupun untuk perencanaan di tingkat kabupaten. Bahkan dari beberapa yang sempat kita ikuti, teman-teman ada dari Dinas Dukcapil di kabupaten tertentu itu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Sehingga ada data ibu hamil yang kemudian bisa dilakukan update. Nah selesai dilakukan update oleh desa, masuk ke Dukcapil, Dukcapil memberikan notifikasi ke Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan langsung melakukan kunjungan
fisik, artinya autopsi fisiknya, artinya pengecekan fisiknya, kebenaran datanya, kemudian ini dilakukan program untuk kemudian antisipasi supaya ada program-program penekanan angka untuk bayi-bayi cebol itu namanya apa itu. Itu kemudian ada program nih dari Dinas Kesehatan, ke Posyandu dan seterusnya. Kira-kira ini bagian sekilas, nanti kita akan tunggu Mas Edi bisa bergabung. Sambil menunggu Mas Edi bergabung, sudah ada di sini 2 orang carik sekretaris desa, Mas Slamet Mubarok dan Mas Sugeng. Ada juga sudah bergabung Prof. Yoyon dan Bu Agnes, terima kasih. Saya pengen ngobrol dikit sama Mas Slamet ini. Mas Slamet, kalau untuk data kependudukan, sebenarnya sepenting apa ini untuk desa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia kerabat desa semuanya. Jadi terkait dengan data kependudukan, ini topik yang sangat menarik kalau menurut saya, Pak Koco. Ada sebuah program yang inspiratif, mengkolaborasikan sebuah aplikasi dengan Dinduk Capil. Karena di desa sebuah data kependudukan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam semua hal, baik untuk pelayanan langsung kepada masyarakat maupun sebuah proses perencanaan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa dari seluruh bidang, mulai dari bidang pemerintahan desa sampai ada bidang pemberdayaan masyarakat, sampai bidang pembangunan desa dan lain-lain. Ada 5 bidang termasuk bidang keadaan darurat. Jadi sebuah data kependudukan itu sangat dibutuhkan sebuah data yang betul-betul valid, sebuah data yang betul-betul up to date, karena selama ini itu semua kegiatan pemerintahan desa itu pasti kaitannya dengan data kependudukan, itu pasti. Nah, di Kabupaten Banyumas sendiri contoh, kita ada sistem yang namanya SMART. Ya. Dari SMART itu kita sudah sangat terbantu untuk pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Kalau dulu kita membuat KK, membuat KTP, itu prosesnya bisa sampai setengah jam karena harus mengisi secara manual. Nah, dengan adanya program SMART ini, nggak sampai 5 menit sudah selesai, karena kita tinggal klik, data sudah ada, data sudah tersaji, nah kita tinggal cetak. Nah, saya juga cukup penasaran ini Pak Koco dan kerabat desa yang lain, ada apa ini dengan Sakera Mesem yang ada di Jawa Timur. Nah, syukur-syukur nanti ini sebuah program yang inspiratif sehingga nanti bisa memacu wilayah-wilayah yang lain untuk bisa menggunakan aplikasi yang serupa. Mungkin seperti itu sementara Pak Koco. Mas Slamet. Jadi ini Mas Edi sudah bergabung. Selamat pagi Mas Edi Sugeng Enjang. Audionya Mas. Terima kasih Pak Koco. Maaf ini terlambat ini. Nggak apa-apa. Mas Edi luar biasa. Jadi kenapa kita mengundang Mas Edi ini pengen untuk jadi inspirasi ke teman-teman, ke kerabat desa, karena di forum SDGs desa ini salah satu yang kemudian menjadi agenda utama adalah bagaimana
tentang collecting data, bagaimana semua kebijakan-kebijakan di desa ke depan itu berdasarkan pada data. Nah, data kependudukan ini menjadi data yang sangat menarik. Saya belum tahu persis integrasinya nanti akan seperti apa, dan kita juga nanti akan ada Gus Ivanovic, Kapusdatin dari Kemendes. Mungkin kita bisa saling bertukar informasi nanti, interkoneksi datanya seperti apa, karena ketika mungkin big datanya Dukcapil Jakarta atau di pusat terkoneksi dengan daerah, kemudian yang pusat juga koneksi antar pusat, Kementerian Desa sama Kementerian Dalam Negeri, ini kan akan sangat membantu, dan kemudian kita akan benar-benar dapat data yang sangat valid, real time kan gitu. Jadi hari ini detik keberapa ada yang melahirkan, udah langsung tercatat di Dukcapil udah langsung terintegrasi data dan seterusnya, kan pasti akan luar biasa. Tapi pagi ini kita sepenuhnya pengen mendengar cerita Mas Edi tentang Sakera Mesem dan koordinasi dengan dinas-dinas di kabupaten untuk jadi inspirasi kerabat desa yang lain. Silakan Mas Edi. Terima kasih Pak Koco. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi kepada seluruh tim kerabat desa dan para audien yang mengikuti acara pada pagi ini. Kami dari Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Takut ada Sampang yang tidak di Jawa Timur ini Pak Koco. Oh gitu ya? Takut ada soalnya. Jadi saya Jawa Timurnya dulu. Jadi ada Sampang yang tidak bukan Jawa Timur. Jadi ini saya sebut Jawa Timur, khususnya di Pulau Madura, salah satu dari 4 kabupaten di Pulau Madura. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini yang diberikan kepada kami untuk berbagi informasi terkait dengan pelayanan yang kami laksanakan di Kabupaten Sampang, yang intinya adalah berbasis kepada masyarakat. Ini menjadi penting kami lakukan, dan munculnya Sakera Mesem ini adalah bukan tiba-tiba. Jadi ada satu proses yang kami bangun sampai dari tingkat desa dan kelurahan sampai kepada kabupaten. Sehingga sekalipun tidak secara simultan masih belum, tetapi ini upaya kami untuk bagaimana membangun sinergitas antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan terendah di tingkat desa dan kelurahan itu. Oleh karena itu, Kabupaten Sampang bisa jadi berbeda dengan yang lain. Yang pertama yang menjadi pendorong ini yang perlu saya sampaikan ini adalah bahwa faktor geografis. Di Sampang ini perkampungannya ini modelnya bergerombol. Jadi segerombol. Nah, dampak daripada bergerombol itu dan juga datarannya ada tinggi ada rendah itu mempengaruhi terhadap akses pelayanan, khususnya administrasi kependudukan dari desa ke pusat pelayanan. Ini pasti. Karena masyarakat kami ini rata-rata adalah petani, jadi dengan pusat pelayanan yang jauh dari jangkauan ini mempengaruhi kemauan. Ini pertama ini membangun kemauan masyarakat untuk bisa memiliki dokumen yang benar dan lengkap. Karena itu dengan latar belakang seperti ini maka kami mencoba untuk mencari solusi dan alternatif yang memungkinkan masyarakat bisa memiliki atau memanfaatkan pelayanan yang administrasi kependudukan ini. Terutama juga masyarakat kita juga yang
jauh dari pusat pelayanan, mereka ingin mengurus ini, harus mengurus kependudukan, harus meninggalkan pekerjaan. Ya. Belum lagi kesan di masyarakat bahwa pengurusan administrasi atau dokumen kependudukan ini masih sulit, terkesan berbelit-belit, lama, bahkan harus berbayar. Ini menjadi penting bagi kami untuk menjadi rujukan untuk bagaimana menciptakan bahwa pelayanan kami ini sebenarnya sudah berubah menjadi mudah, cepat, dan tidak berbelit-belit lagi. Itu yang mendorong kami untuk bagaimana Sakyara Mesem ini terlaksana. Yang ketiga itu adalah kemanfaatan dari memiliki dokumen kependudukan ini belum secara utuh dirasakan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat ini menjadi rendah dorongan untuk memilikinya ini. Nah, ini juga menjadi penting untuk memicu masyarakat agar memiliki semangat yang atau keinginan yang kuat untuk memiliki dokumen kependudukan. Bagaimana pentingnya kita memiliki sebuah dokumen kependudukan setiap masing-masing penduduk itu. Oleh karena itu, kami membangun dengan sebuah inovasi, yaitu yang kita beri label Sakyara Mesem. Jadi Sakyara Mesem ini sebuah akronim sebenarnya. Sebuah akronim dari satu pintu administrasi kependudukan, rakyat menjadi sejahtera dan membahagiakan. Jadi Sakeranya itu, S-nya itu satu pintu, A-nya itu administrasi, K-nya itu kependudukan, R-nya itu rakyat, M-nya itu menjadi, S-nya itu sejahtera dan membahagiakan. Ini adalah simbol inovasi yang kami jadikan jargon di Kabupaten Sampang. Sehingga kami kami menjadikan Sakyara Mesem ini juga menjadi simbol untuk memperkuat semangat kita bahwa pelayanan satu pintu sampai di tingkat desa dan kelurahan ini menjadi penting untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi itu sehingga jargon ini bahkan juga sudah kita legalisasikan dengan disahkannya oleh yang terhormat Pak Bupati. Jadi jargon saya yang seperti ini kita sahkan, artinya bahwa Sakyara Mesem yang seperti ini kita miliknya Sampang. Langkah pertama untuk bisa mewujudkan Sakyara Mesem ini, maka kami berpikir bagaimana pengurusan ini menjadi mudah, cepat, terjangkau, gratis, tidak berbelit-belit atau tidak rumit. Ini pemikiran kami yang untuk memproses. Sehingga ketika proses ini kita lakukan dengan cepat dan mudah, maka saya punya keyakinan masyarakat kita akan menjadi sejahtera dan membahagiakan. Karena kata sejahtera dan membahagiakan tidak bermakna secara materi, tetapi bermakna juga bahwa kita memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat akan berdampak pada bagaimana masyarakat itu akan menikmati pelayanan kita itu. Terus kemudian upaya yang kami lakukan untuk menciptakan agar Sakyara Mesem ini bisa terwujud. Pertama yang kami lakukan adalah kami menyiapkan SDM-nya dulu. SDM di tingkat desa, karena kami ingin potensi yang ada di desa ini bisa berkembang. Maka kami membentuk yang namanya operator desa dan kelurahan dengan surat keputusan bupati. Jadi operator desa kelurahan ini kita bentuk dengan SK Bupati, dan di dalamnya SK Bupati ini sudah dijelaskan bahwa terkait dengan biaya operasional dalam pelaksanaan operator desa memberikan pelayanan, maka dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa. Diktum ini sederhana tapi tidak mudah ini dilaksanakan. Karena
kami juga melakukan bagaimana mewujudkan itu, kami juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan dinas terkait. Pertama yang kami lakukan adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ini yang pertama kami ajak untuk berkoordinasi dan komunikasi terkait dengan satu pintu pelayanan itu. Kenapa DPMD? Karena DPMD adalah pembina teknis kabupaten yang membina di tingkat desa. Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dengan proses penyusunan, perencanaan, dan penganggaran pendapatan di desa itu adalah DPMD. Ini yang kami ajak duluan untuk berkomunikasi bagaimana di desa ini pelayanan satu pintu yang administrasi kependudukan ini menjadi satu program rutin, bukan program insidentil. Ini menjadi program rutin. Karena kita punya keyakinan dan kami yakinkan kepada kepala desa dan operator bahwa pelayanan administrasi kependudukan ini tidak ada putusnya, selalu berkelanjutan dan berkesinambungan. Mulai dari lahir sampai dengan meninggal, semuanya masih dicatat. Tidak hanya cukup lahir, setelah itu selesai tidak ada apa-apa, tidak. Dan dinamikanya cukup dinamis sekali perkembangan data kependudukan yang ada di desa itu. Itu yang pertama kami lakukan. Setelah operator ini terbentuk, maka kemudian operator kita kuatkan pengetahuan dan kemampuannya dengan kita melakukan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, pengenalan sistem yang kita gunakan dalam pelayanan itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kemudian kami adakan rapat koordinasi dengan semua kepala desa dan kelurahan dengan maksud agar mempunyai pemahaman dan persepsi yang sama. Apa sih yang dimaksud pelayanan satu pintu di desa itu? Nah, ini penting kami lakukan untuk menyamakan agar sinergi tadi itu terbangun dengan baik, gitu loh ya. Hanya kenapa kok tidak secara keseluruhan bersamaan bahwa di Kabupaten Sampang ini ada 180 desa, 6 kelurahan, 14 kecamatan. Ya. Saat ini memang belum secara simultan 180 desa dan 6 kelurahan itu bersamaan. Karena adanya perbedaan kesiapan peralatan pendukung dari masing-masing desa itu. Hingga oleh karena itu, karena kami mensyaratkan ada 5 persyaratan yang harus disiapkan oleh desa agar satu pintu ini betul-betul terwujud atau terintegrasi dengan sistem pelayanan yang ada di Penduk Capil Kabupaten. Yang pertama, desa menyiapkan seperangkat komputer. Yang kedua, menyiapkan printer. Yang ketiga, menyiapkan scanner. Yang keempat, tersedia jaringan internet. Dan yang kelima, ada operator. Operator sudah kita siapkan SDM-nya. Hanya tinggal 4 tadi yang harus dipenuhi oleh desa dan kelurahan. Itulah yang dibangun oleh desa. Secara bertahap pun kita punya keyakinan pasti insya Allah akan terwujud ini 180 desa dan 6 kelurahan ini bisa terintegrasi dengan kami menjadi pelayanan satu pintu itu. Setelah itu kemudian apa yang kami turunkan kepada desa agar desa juga mempunyai motivasi dan semangat. Kami menurunkan 2 kewenangan kepada desa dalam rangka pelayanan satu pintu itu. Di desa saya berikan kewenangan untuk bisa membuat pelaporan kelahiran secara mandiri. Dan yang kedua, desa juga saya berikan kewenangan untuk membuat pelaporan kematian secara mandiri. Karena 2 hal penting, 2 hal inilah yang menurut saya penting dan strategis yang akan mempengaruhi terhadap data kependudukan di masing-masing desa itu. Karena pada umumnya masyarakat di desa itu, kalau terutama yang meninggal, kalau ada yang meninggal ini enggan untuk melaporkan secara tertulis kepada kami. Sehingga data kependudukan ini tidak menjadi data penduduk yang sudah meninggal masih muncul aktif di data kami karena tidak adanya pelaporan kematian.
Jadi karena dua hal inilah kemudian kewenangan ini saya turunkan. Namun demikian tidak berarti bahwa pelayanan semua dokumen kependudukan ini tidak bisa dilaksanakan di satu desa itu. Semua bisa. Makanya kami siapkan di situ peralatannya scanner. Ketika dua kewenangan ini sudah diberikan dan yang lain, dua kewenangan yang lain belum, maka proses itu bisa dilakukan dengan cara dikirim secara online by system yang sudah kita bangun di desa itu. Jadi itu yang berkaitan dengan sekarang. Terus kemudian kolaborasi kami selain DPMD, kami juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder yang berkompeten. Organisasi perangkat daerah di kabupaten ini yang menjadi supporting terhadap upaya mewujudkan Shakira Mesem ini di desa adalah yang pertama Dinas Kominfo. Karena Dinas Kominfo ini menjadi penting dan strategis dalam rangka untuk mewujudkan bagaimana jaringan internet di desa ini bisa berjalan maksimal. Di Kabupaten Sampang sudah dibangun masing-masing desa ini ada tower. Jadi atas program yang dibangun oleh DPMD ini ada tower. Ini yang kita maksimalkan untuk membangun jaringan di desa ini agar lebih maksimal. Yang kedua adalah Bapelit Bangda, kalau di Sampang namanya Bapelit Bangda, bukan Bapeda. Jadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Ini juga kami lakukan koordinasi. Ada pelitnya gitu. Ya, jadi penelitian dan pengembangan ini bergabung jadi satu, sehingga nomenklaturnya menjadi Bapelit Bangda, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah. Ini juga kami lakukan koordinasi dalam rangka untuk mendukung inovasi kami yang di dinas ini, termasuk juga sampai dengan di tingkat desa dan kelurahan. Yang ketiga adalah juga bagian organisasi. Karena bagian organisasi ini secara teknis membina juga inovasi yang dilaksanakan oleh masing-masing itu. Terus kemudian juga bagian tata pemerintahan dan otonomi daerah. Ini juga secara teknis juga ada kepentingannya atau ada unsur pembinaannya di pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Jadi beberapa organisasi perangkat daerah ini kita ajak, kita satukan untuk mendukung bagaimana sinergi ini betul-betul terwujud dalam rangka membangun satu pintu pelayanan di kabupaten, satu pintu pelayanan di desa di Kabupaten Sampang itu. Jadi itu sekilas ada yang bisa saya sampaikan terkait dengan pelayanan kami. Ending terakhir adalah mesemnya, sejahtera dan membahagiakan. Itu yang menjadi sejahtera dan membahagiakan ini menjadi penting sebagai goal kami dalam rangka pelayanan satu pintu di desa dan kelurahan itu. Yang terakhir itu mungkin Pak Camat yang tadi belum saya sebut. Mas Adi, ada yang menarik adalah yang tadi disampaikan tentang kesadaran adminduk atau kesadaran masyarakat tentang administrasi kependudukan dan kemanfaatan dokumen. Pertanyaan saya adalah ketika kemudian desa terlibat dengan menyiapkan tadi yang 5 tadi, termasuk sampai ke operator dan seterusnya, apakah juga ada kemanfaatan desa untuk kemudian atas dokumen atau atas data-data atau atas dukungannya terhadap program yang Mas Edi luncurkan ini? Ya, terima kasih. Jadi awal mulanya memang kenapa kami mengangkat sebagai itu kemanfaatan itu disadari atau tidak.
bahwa sebelum tahun 2019 itu pelayanan publik itu hanya butuh kartu tanda penduduk saja. Belum membutuhkan dengan kartu keluarga. Oke. Ya, jadi karena pada saat itu belum pelayan publik hanya butuh salah satu, maka yang satunya ini ditinggalkan, bahkan tidak menjadi perhatian. Yang penting punya gitu aja itu yang itu. Kartu keluarga. Jadi kartu keluarga. Sehingga dengan sekarang ini bahwa semua program pemerintah berbasis pada NIK yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik dan kartu keluarga, maka ini berdampak luar biasa kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat itu setiap kepentingan di pelayanan publik, misalnya mau ngurus BPJS, harus membawa kedua-duanya, tidak cukup dengan salah satu. Ya, tidak cukup dengan salah satu. Jadi harus kedua-duanya. Mau membuka rekening di bank juga harus membawa kedua-duanya. Mau mengurus sertifikat tanah juga harus membawa kedua-duanya. Berangkat dari sinilah kemudian maka masyarakat di desa ini menyadari bahwa pentingnya kita memiliki dokumen kependudukan ini secara lengkap dan benar. Karena untuk pemerintah desanya sendiri, Mas, ada nggak manfaat yang dia dapat? Ada. Jadi manfaat bagi pemerintah desa itu yang dirasakan adalah bahwa dengan adanya pelayanan satu pintu itu masyarakat pemerintah desa ini akhirnya mengetahui data kependudukan yang dimiliki oleh masyarakat di desa itu. Jadi juga seperti itu. Dan juga bisa menghimbau kepada masyarakat agar dokumen kependudukan ini dilakukan update. Nah, itu juga itu perbaikan sesuai dengan dinamika yang terjadi di keluarga itu. Contohnya apa? Ketika putra-putrinya lulus SD, maka kartu keluarganya diganti. Sebelumnya belum tamat SD menjadi tamat SD. Lulus SMP juga begitu terus. Ini berkembang sampai pendidikan terakhir yang dimiliki oleh putra-putrinya itu selalu dilakukan perubahan atau pembaruan sesuai dengan itu juga penting. Termasuk statusnya anaknya sudah kawin, masa statusnya di kakak masih belum kawin, KTP-nya masih statusnya belum kawin padahal sudah punya anak. Ini juga harus pecah kakak juga ya? Harus pecah kakak juga, ingin memiliki kartu keluarga sendiri juga itu. Pekerjaan. Masa sudah jadi pengusaha, kakaknya masih pelajar mahasiswa pekerjaannya. Ini menjadi penting bahwa data nanti di desa itu akan menjadi semakin valid dan akurat sesuai dengan fakta yang ada di masyarakat itu sendiri. Jadi ini kemanfaatannya. Artinya pemerintah desa juga punya data atau kemudian mendapatkan data-data dari kependudukan yang ada di desa itu. Ya, jadi data kependudukan yang kita berikan ke desa itu data pendudukan yang dalam bentuk aplikatif. Jadi tidak gelondongan gitu. Saya beri data secara aplikatif karena saya tidak ingin kerahasiaan data itu akan menjadi liar di luar sana, sehingga bayi desa itu kita berikan data secara aplikatif dan itu artinya di tiap desa kemudian dia juga bisa punya data kependudukan warganya. Kalau kata lulusan SMP-nya berapa, lulusan SMK, SMA-nya berapa, sarjana berapa, yang bekerja berapa dan seterusnya ada dalam data yang kemudian desa bisa memanfaatkan itu untuk perencanaan atau untuk apapun itu ketika ada kebutuhan-kebutuhannya. Kira-kira seperti itu. Betul. Jadi sekarang ini banyak program-program bantuan itu sehingga di desa itu juga bisa melakukan pengecekan sendiri dengan data yang saya berikan secara aplikatif itu. Jadi di samping pelayanan yang dilaksanakan secara rutin, kami juga karena data kami ini yang kita berikan ke desa itu data yang sudah dikonsolidasikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi sudah data kependudukan bersih itu kami turunkan.
ketika terjadi perbedaan antara di masyarakat dengan di data itu, maka mereka komunikasi dengan kita. Gitu ya. Artinya tidak 100% saya turunkan semua ini Pak Ketua di desa. Tetap ada kendali dan kontrol dari kami. Jadi ketika ada hal tertentu yang bersifat perubahan atau berubah data itu, desa belum saya beri kewenangan. Harus komunikasi dulu dengan di Penduk Capil. Artinya desa bisa menyampaikan ada perubahan data ini dan seterusnya ke Dukcapil, baru Dukcapil memberikan update update data perubahan yang dimintakan oleh desa. Kira-kira seperti itu. Betul. Dalam case ini seperti yang kemarin kemarin dengan adanya bantuan dan seterusnya kan sempat juga tuh ada beberapa daerah ribut-ribut karena datanya nggak valid dan seterusnya. Dalam case ini di 2020 berarti untuk urusan-urusan ada beda data penerima bantuan dan seterusnya sudah tidak terjadi ya Mas? Atau masih ada 1-2? Artinya kalau saya bilang tidak terjadi, tidak. Masih terjadi. Tetapi paling tidak mengurangi beban di desa dalam rangka untuk menyamakan perbedaan data yang ada ini sebenarnya di mana. Karena saya sampaikan bahwa NIK itu diberikan sekali seumur hidup, tidak diberikan berkali-kali. Oleh karena itu yang menjadi kata kunci ketika berbicara tentang data penduduk, maka NIK yang tercantum dalam kartu tanda penduduk elektronik. Ini yang kita sampaikan kepada desa, sehingga desa ini ketika sudah ada pendataan, mereka sudah berpedoman pada NIK yang tercantum di KTP elektronik. Mas Edi, apakah ada semacam mandiri aplikasi yang kemudian masyarakat bisa melakukan update data sendiri, umpama nih, sekarang saya udah lulus SMP atau sekarang saya udah lulus SMA, kemudian sekarang jadi mahasiswa atau mahasiswa sekarang sudah bekerja, apakah bisa dilakukan sendiri juga oleh masyarakat dengan satu aplikasi atau kemudian dia perlu menyampaikan ke desa atau ke Dukcapil? Jadi yang itu yang akan pengembangan yang kami lakukan, yang insya Allah tahun ini kita bangun itu, tetapi bukan berarti akhirnya satu pintu ini menjadi banyak pintu. Ini tetap jadi masyarakat bisa melakukan update itu by desa itu. Jadi desa yang menyampaikan ke kami. Karena update ini kewenangannya yang diturunkan dari pusat ini masih pada level kabupaten ini. Jadi belum bisa kita turunkan dulu ke level tingkat desa. Jadi itu yang sementara ini kita lakukan. Tetapi yang akan datang, insya Allah tahun ini akan kita coba untuk membuat aplikasi itu sehingga masyarakat akan lebih mudah lagi melakukan pelaporan update datanya. Jadi minimal itu pelaporannya ini disampaikan dulu, sehingga nanti tetap kabupaten atau desa yang akan mengolah perubahan itu. Jadi data kependudukan tidak bisa terbuka seperti data-data yang lain, karena ada yang harus kita jaga kerahasiaannya dari data itu. Tetapi hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan, tetap kita upayakan bagaimana semudah mungkin, secepat mungkin bisa terselesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Oke, kerabat desa kita akan jeda dulu untuk kemudian kita berikan kesempatan kepada kerabat desa dan juga partisipan kita yang ada di Zoom meeting untuk mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan ke Mas Edi tentang program dari Sampang, saya kira mesen. Jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs Desa. Oke, kembali di Sarapan SDGs Desa. Mas Edi, ini di Zoom ini ada Bu Agnes dari ITS, ada Prof. Yoyon, ini penasihat menteri, ada juga Mas Slamet Mubarok dari Sekdes di Banyumas,
ada Mas Madong Hartono ini dari DPMD Buleleng. Dari apa yang disampaikan tadi ada beberapa yang ingin dilontarkan, mungkin tadi sudah ditulis tapi mungkin bisa langsung. Mas Slamet, monggo silakan. Terima kasih Pak Koco. Selamat pagi Pak Edi dari Sampang, Jawa Timur, ya. Dan selamat pagi Bapak Desa semuanya. Ya, cukup menarik terkait dengan program yang inovasi dari Sampang, Madura, ya Pak. Ya. Nah, jadi sering terjadi trouble, masalah terkait dengan masalah data kependudukan, di mana apabila kematian, kelahiran, dan perpindahan penduduk itu tidak terupdate dengan baik. Nah, ini sering sekali menjadi permasalahan. Apakah itu pada saat pelaksanaan pemilu, dan lain sebagainya yang kaitannya dengan masalah data ini. Juga terkait dengan jaring pengaman sosial. Ada turun bantuan dari pemerintah, ternyata setelah dicek di bawah, setelah kita update data, ternyata orangnya sudah pindah. Nah, ini kan mungkin karena update data itu tidak terlaksana dengan baik. Nah, yang menjadi pertanyaan kami, sejauh mana kewenangan pemerintah desa, kewenangan aparatur pemerintah desa dalam hal ini adalah operator, untuk melaksanakan update data itu, baik mulai dari kematian, pindah, maupun mungkin kelahiran. Ya, mungkin seperti itu, karena ini sangat penting. Oke. Sementara seperti itu, Pak Koco. Oke. Terima kasih. Bu Agnes, ada yang ingin disampaikan? Oke. Iya, Pak. Monggo, silakan. Saya udah tulis sebetulnya. Ini menarik sekali. Karena data ini saya seringkali ribet dengan mahasiswa saya waktu ini datanya update apa enggak gitu ya. Jadi informasi yang disampaikan misalnya ada di monografi desa atau di data kecamatan atau di data di kabupaten dalam angka misalnya gitu. Itu sebetulnya data-data yang dipublish itu data yang paling update atau data yang tadi lama. Kan biasanya kalau orangnya nggak ngurus KTP terus informasinya nggak update gitu. Nah, yang saya tanyakan itu seaktif apa ya pemerintah desa itu mengupdate data-data itu, karena menurut kami dari akademisi itu mikirnya itu bukan orangnya yang datang, tapi desanya yang aktif untuk selalu update setiap saat, apakah itu melalui RW atau melalui RT. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah apakah data-data itu nanti terkait dengan data kesehatannya, data pendidikannya, misalnya data kesejahteraannya. Jadi tidak hanya untuk ngurusin KTP aja gitu loh. Karena kan pemerintah itu akan memberikan bantuan terkait kesehatan, mestinya dikaitkan dengan data kesehatan. Jadi artinya melekat dengan data-data yang lain gitu. Termasuk kepemilikan lahan dan sebagainya gitu. Kira-kira apakah itu akan menjadi satu pintu gitu untuk semua data? Oke, Mas Madang, ada yang ingin ditambahkan sebelum saya kembalikan ke Mas Edi bisa merespon? Oke, terima kasih. Yang pertama ingin saya sampaikan adalah yang terkait dengan kewenangan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di desa ini pertama yang terintegrasi dengan kami ini saya berikan 2 kewenangan. Yang pertama adalah kewenangan terkait dengan pelaporan kelahiran. Jadi yang berakibat bertambahnya data penduduk. Dan yang kedua adalah pelaporan kematian. Jadi pelaporan kematian ini juga menjadi penting dan strategis dalam rangka untuk update data kependudukan, sehingga yang masyarakatnya sebelumnya enggan melaporkan ketika ada kematian di desa itu akan menjadi
termotivasi untuk melaporkan data kematiannya kepada desa yang sudah satu pintu tadi itu dalam pelayanannya. Dua kewenangan ini yang saya turunkan di desa. Secara bertahap pada akhirnya nanti memang akan saya tambah karena kita mengukur juga kemampuan desa dalam menyiapkan SDM ini menjadi penting. Karena saya berpikir di kabupaten saja satu jenis pelayanan ini operatornya paling tidak 3-4 saya ini. Jadi sementara ini yang ada di desa ini masih ada 1. Sehingga kalau nanti ini kewenangan ini saya tambah lebih dari itu, saya khawatir kewalahan dalam memberikan pelayanan itu. Oleh karena itu kita lakukan dua kewenangan ini yang kepada desa untuk bisa melakukan sendiri. Artinya sampai posisi sekarang masih di kelahiran sama kematian aja ya Mas? Ya, jadi dua kewenangan itu melahirkan 3 dokumen. Ya. Jadi melahirkan 3 dokumen. Yang pertama adalah dokumen kartu keluarga, yang kedua dokumen akte kelahiran, dan dokumen akte kematian. Ya. Jadi yang tidak atau yang belum bisa dicetak di desa ini adalah pencetakan kartu tanda penduduk elektronik dan kartu identitas anak. Di luar itu bisa diselesaikan di desa. Oke. Itu yang kewenangan. Oke, terima kasih. Karena waktu kita terbatas. Mas Madang ada yang ingin ditambahkan, Mas Madang? Halo? Mas Madang? Oke. Oke, karena koneksi. Yang katanya yang pertanyaan kedua belum ini Pak Koten. Ya, monggo. Ya, jadi kaitannya dengan data kependudukan ini dengan pendidikan, kesehatan, dan pemanfaatan lahan itu. Artinya satu pintu yang kami bangun di sini ini dalam rangka untuk mempermudah, memperlancar masyarakat dalam rangka untuk pengurusan kepentingan pelayanan publik yang lain. Jadi misalnya di pendidikan, di sana ada Dapodik. Kementerian Pendidikan ini sudah kerjasama dengan Kemendagri dalam rangka data penduduk itu. Bagaimana ini bisa data ini terupdate, maka proses yang dilakukan di desa dengan satu pintu ini akan membantu untuk mengupdatekan data yang ada di pendidikan. Di kesehatan juga begitu, terutama di BPJS yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu juga begitu. Jadi BPJS sudah melakukan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPJS sehingga updating data itu akan kelihatan nanti BPJS, oh datanya ini belum update, oh datanya ini belum muncul dan sebagainya. Ini sering terjadi juga, maka proses ini akan membantu untuk melakukan update yang ada di masyarakat. Termasuk juga BPN, Badan Pertanahan yang di kabupaten. Ini juga sudah online dengan Kemendagri. Sehingga ketika ada data penduduk yang belum update, maka di sana akan kelihatan juga apa datanya masih belum muncul. Pertanyaannya mungkin begitu. Pertanyaannya gini, ketika kemudian BPJS mungkin atau dari pendidikan itu kemudian melakukan update, apa otomatis data yang ada di desa atau data yang ada di kabupaten itu otomatis terupdate ketika ada feedback? Tidak, karena sistem yang dibangun oleh Kemendagri ini masih belum mengarah langsung, tetapi melalui proses pelaporan yang dilakukan oleh dinas kabupaten. Ini karena by system. Jadi by system. Ya. Jadi dipahami. Jadi bayangan saya sih ketika sistem kependidikannya juga sudah terkoneksi, ketika anak itu pindah sudah lulus, otomatis ada feedback ke data kependudukan melakukan update, desa nggak perlu melakukan pendataan, udah ketahuan bahwa ini udah lulus SMA, ini sekarang mahasiswa dan seterusnya. Oke, karena waktu kita terbatas, Mas Madang ada yang ingin disampaikan, silakan 1-2 menit. Terima kasih, Gus Suryo. Salam Biaga, kerabat desa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas SD, ini luar biasa ini. Sebuah gagasan lokal di Sampang yang dikembangkan. Jadi saya melihat inti rohnya Gus Suryo bahwa
upaya-upaya untuk mendekatkan, memberikan kemudahan atas pelayanan masyarakat desa. Mungkin itu yang dilakukan di Sampang. Dengan program mendekatkan bahwa salah satunya adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah desa atas tugas kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten terhadap pelayanan kependudukan. Ya. Halo. Dan luar biasa dan bisa dikembangkan di daerah lain. Kalau kami di Buleleng, di desa, hanya pelayanan rekam data, sementara yang kami lakukan. Dan sifatnya klaster, mungkin beberapa desa ada satu tempat untuk rekam data, sementara cetak data dan sebagainya masih kami lakukan di Capil. Apa yang dilakukan di Sampang, ini sebuah inovasi. Nah kemudian yang perlu mungkin ditegaskan kembali Pak Edi, terkait dengan kewenangan tadi. Karena ketika pemerintah supradesa memberikan kewenangan kepada desa, itu harus disertai dengan anggaran. Ini yang mungkin perlu juga disampaikan terkait dengan beban yang ditugaskan kepada desa. Ini bagaimana anggaran yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten. Intinya luar biasa ketika masyarakat desa akan semakin lebih mudah dalam mengurus dokumen kependudukan. Saya kira demikian, Gus Suryo. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita langsung ke Gus Ivan ini, karena ketika bicara data, kemudian Kementerian Desa juga sudah mempersiapkan big data desa. Sisi yang lain, kependudukan juga, Dukcapil juga mempersiapkan big data kependudukan. Kalau kemudian ini bisa host to host, IP to IP, bisa terkoneksi, ini akan sangat luar biasa. Jadi teman-teman di desa juga tidak harus mendatangi rumah-rumah untuk kemudian, oh anakmu udah lulus harus diupdate dan seterusnya, karena ada support data dari Kementerian Pendidikan dan seterusnya. NIK ini sekarang sudah lulus, NIK ini sekarang mahasiswa di mana dan seterusnya. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kita cek data di masing-masing kementerian. Memang kalau untuk dengan Kemendikbud misalnya contohnya, itu Dapodik Kemendikbud bisa langsung berbagi data dengan Kemendes, bahkan berbagi datanya sampai ke isinya. Kemudian misalnya dengan Kemensos gitu, DTKS gitu misalnya, itu juga bisa langsung berbagi data isinya. Jadi meskipun saat ini sedang pendataan IDM berbasis SDGs desa, tapi nanti updatingnya bisa langsung antar kementerian. Jadi yang seperti itu bisa tidak perlu sampai harus mendatangi rumah satu persatu, Gus Koco dan Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada beberapa kecamatan yang dan BUMDes yang rencananya ada server di level kecamatan di sana. Jadi upaya warga desa yang sudah lansia, kemudian dia datanya terkoneksi kesehatan, terkoneksi di BUMDes, di Puskesmas, yang ekonomi terkoneksi di BUMDes, itu juga bisa langsung terhubung ke SID, sistem informasi. Nah khusus untuk Adminduk itu memang kalaupun kita berbagi data itu tidak langsung misalnya Kementerian Desa atau desa itu sendiri mendapat database-nya begitu. Itu sebetulnya adalah data yang sifatnya dipinjamkan gitu, ayah gitu. Jadi kalau nggak digunakan dia akan kembali ke Kemendagri gitu. Kita tidak bisa mendownload NIK gitu. Untuk data tidak bisa, hanya secara virtual itu masuk ke server kita. Itulah sebabnya khusus untuk Adminduk memang sebaiknya desa tetap mendata dulu ya. Bahwa nanti ada perbaikan, dan sebaliknya kalau data desa yang diambil Adminduk malah bisa. Misalnya tadi Dapodik
Kalau itu Adminjuk mau ngambil malah, tapi kalau dari Adminjuk memakai untuk Dapodik itu hanya ada data virtualnya. Sebetulnya posisi penggunaan data antar kementerian saat ini seperti itu, Gus Koco, kerabat desa. Jadi kita yakinkan kalau kita di Adminjuk kan banyak datanya itu. Nah, data yang selain ada di Adminjuk itu bisa kita langsung sharing sampai ke level database-nya gitu. Yang tadi Gus Koco sampaikan menggunakan API. Di Adminjuk kalau kita gunakan API, datanya tidak tersimpan di server kita. Gitu. Jadi bedanya seperti itu. Sehingga tadi yang disampaikan bahwa semuanya harus melalui kantor di Adminjuk, ya memang posisinya saat ini seperti itu. Sedang dilakukan tim Kemendek dan tim Kemendagri, kalau nanti bisa langsung mengupdate, ya. Nah itu akan lebih bagus. Tapi saat ini masih belum. Ya. Cuman bahwa data itu sudah disiapkan desa sehingga Adminjuk juga membutuhkan bisa langsung mengakses, itu yang nanti mulai bulan Mei akhir itu sudah bisa dilakukan. Itu Mbak Desa. Oke, terima kasih. Closing, Prof. Yayan, silakan. Ya, saya kira ada bagus itu penjelasannya. Cuma begini, Gus, Bapak Ibu sekalian, kan ada data yang sifatnya umum, terutama tadi soal kependudukan itu mungkin bisa saling nyambung lah gitu. Tapi data yang sifatnya khusus seperti di Kemendesa itu kan tidak ada di sifatnya yang datanya umum tadi itu. Nah kalau bisa dijadikan satu, data umum dan data kepentingan khusus itu akan menjadi sangat bagus. Ya. Tetapi juga mungkin secara teknologi mungkin bisa ya. Tetapi kan kementerian itu selalu ingin mengupdate data-data itu dalam waktu yang tidak ketinggalan. Ya. Jadi kalau data kependudukan itu sifatnya umum, sangat bagus sekali. Tetapi ada bagian-bagian khusus yang masing-masing kementerian itu ya, ingin memiliki data yang memang khusus. Ya. Satu itu ya. Yang kedua, yang paling sekarang masalah itu keamanannya, Gus Koco. Keamanan data itu. Itu yang saya kira paling penting. Ya, data keamanan ya. Security-nya itu saya kira sangat penting sekali. Tidak disalahgunakan dan lain sebagainya. Dan kalau bicara di situ, kita ini ahli untuk mencari hal-hal yang begitu itu. Ya, menggunakan, memasukkan, dan sebagainya. Dengan kata lain, tingkat keamanannya saya kira begitu. Ya. Kalau teknologi dan sebagainya, saya kira sudah tidak ada masalah. Jadi satu tadi ada kepentingan data khusus, ya masing-masing kementerian, meskipun data umumnya ada tadi. Yang kedua adalah keamanannya. Ya. Yang ketiga di tingkat nasional, saya kira antara Bappenas dengan BPS itu harus terintegrasi itu. BPS dengan Bappenas dan kementerian-kementerian itu. Ya. Saya kira tuntutan saya itu, tapi di lapangan betul Pak Edi ya. Kemarin saya ngurus pensiun itu cukup bawa KTP dengan apa namanya salah satu KTP terus diproses semua online ya. Bagus sekali. BPJS juga begitu. Ini pagi ini saya mau ke dokter untuk BPJS untuk rujukan itu online juga. Dengan cukup satu itu aja. KTP sama apa namanya Askes, BPJS lah bukan Askes. Luar biasa sekali layanannya. Layanan umum kita sekarang sudah makin membaik. Luar biasa sekali. Gus Koco, ini penting sekali materi ini ya disebarluaskan. Oke. Untuk itu. Makasih Gus Ipan, selamat pagi. Bu Agnes, alhamdulillah ini bisa ketemu lagi ya. Di sini di WA di channelnya Gus Koco ini. Ya. Oke, terima kasih. Ini mengingatkan saya tentang pesan Presiden Jokowi tentang satu data. Jadi ketika masih ada artinya, oh bagian data ini belum terkoneksi dan seterusnya, sepertinya PR besarnya Pak Jokowi masih cukup panjang karena ada bagian-bagian yang menurut saya ya semua instansi, lembaga, kementerian,
kemudian badan di pemerintahan itu mestinya ketika bicara kepada semangat yang disampaikan Presiden, satu data, maka di situ sebenarnya cukup dengan berbagi peran di bagian mana, kemudian berbagi data atau berbagi akses data, sehingga banyak hal yang bisa dimudahkan. Artinya di desa juga tidak harus terlalu banyak memberikan laporan kepada banyak pihak, karena sebenarnya data-data itu pun sudah mereka bisa dapatkan ketika ada sinkronisasi dari koneksi dari semua data-data yang ada. Saya bayangkan ketika tadi Mas Edi menyampaikan semua berbasis NIK, maka anak saya ketika kuliah dia terdaftar sebagai mahasiswa di kampus itu, otomatis NIK-nya tercatat sebagai mahasiswa. Tinggal kemudian komitmen dari lembaga pendidikan itu melaporkan atau memberikan feedback ke Dukcapil bahwa NIK ini mahasiswa saya. Tinggal kemudian dari Dukcapil melakukan update bahwa NIK ini sekarang mahasiswa. Tidak perlu desa membuat catatan pun, desa ketika membuka NIK-nya langsung ketahuan, oh ini sekarang sudah mahasiswa. Jadi bayangan saya digital sangat memudahkan ketika kita sama-sama bisa membangun kepercayaan dan kita siap untuk berbagi data. Oke, Mas Edi, matur nuwun sekali sudah berkenan berbagi cerita. Waktu kita sangat terbatas, mohon maaf, mungkin ada waktu khusus kita bisa diskusi lebih panjang tentang data-data ini. Terima kasih Gus Ivan yang selalu hadir karena memang ini acaranya Gus Ivan. Prof. Yayan, penasehat Gus Menteri yang selalu memantau acara kita. Terima kasih. Terima kasih. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Kita selalu hadir pukul 6 sampai pukul 7 pagi dari Senin sampai Jumat. Semoga ini terus berlanjut karena ini menjadi bagian untuk kita berbagi informasi, berbagi inovasi, dan berbagi inspirasi dalam rangka mensejahterakan desa menggunakan jalan SDGs desa. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, holopis kontrol baris, salam SDGs desa. Terima kasih. Salam sehat. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergandengan dengan seluruh warga sedunia, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.